segala penjuru, kami datang untuk bersatu. Semanta di dada, semanta di jiwa, semanta jaya. Welcome back Mandala Podcast. Halo Sobat Semanta, welcome back to Mandala Podcast. Akhirnya Mandala Podcast dapat kembali hadir dengan membawakan segudang cerita mengenai Semanta. Yang namanya Semanta tidak akan pernah bosan dengan namanya prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Nah, kali ini Sobat Semanta, kita kehadiran bintang tamu spesial yang merupakan perwakilan Kabupaten Blitar sebagai Paskibraka Provinsi Jawa Timur. Halo Kak Almira dan Kak Sandi. Halo Kak Kadi. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, tampak serumuningan, cakep, cantik semuanya ya. Iya. Seneng nggak bisa diundang ke Mandala Podcast pada kali ini? Tentunya seneng banget karena ini adalah episode pertama Mandala Podcast. Setelah berapa saat ini belum ada episode baru, jadi Iya. saya sangat excited sekali. Wah, terima kasih juga ya sudah menyempatkan waktunya. Anyway, Kak Almira dan Kak Sandi ini kan juga baru saja mencetak prestasi yang tentunya sangat membanggakan bagi SMA Negeri 1 Talun dan juga membanggakan gak sih bagi diri kakak sendiri juga. Apalagi di depan juga ada baliho yang menampilkan nama Kak Almira dan Kak Sandi yang menuju Paskibraka Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillahnya nih berhasil ya teman-teman dapat menuju sebagai Paskibraka Provinsi Jawa Timur ini. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Sandi, Kak Almira, kalau saya tahu kan backgroundnya ini ke ajang pageant ya. Kak Sandi sama Kak Almira kan sebagai anggota dari Putra Putri Semanta. Lalu Kak Sandi juga sebagai Putra Putri Batik 2023 ya Kak Sandi? Iya. Nah, lalu tiba-tiba kok bisa nih jadi sebagai seorang Paskibraka Provinsi Jawa Timur? Boleh nggak sih diceritakan gimana motivasinya apa, lalu kok bisa banget sampai akhirnya menembus ke Provinsi Jawa Timur itu? Kak Almira duluan aja nggak apa-apa. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya basic saya itu justru malah di Paski. Karena sejak awal saya sudah mengikuti ekstra Paskibra di sekolah. Tapi berhubung saya juga tertarik nih di bidang pageant, yaitu saya ingin mengasah public speaking saya. Jadi saya tertarik pada ajang pageant di Putra Putri Semanta ini. Lalu dari situ saya mengikuti Paskibraka, dan di Paskibraka ini memang tidak hanya tentang fisik, tapi public speaking juga diperlukan. Oh, begitu. Kalau dari saya sendiri itu basicnya lebih ke olahraga, badminton. Oh iya. Nah, kenapa kok saya memilih pageant? Di pageant itu ya untuk melatih kemampuan saya untuk berbicara di depan banyak orang lah. Nah, jadi di olahraga saya kan badminton. Iya. Jadi di olahraga saya itu badminton untuk melatih mental. Di pageant itu untuk melatih Public public speaking saya. Nah, jadi disatukan ke Paski yang Oh, jadi perpaduan Iya. antara badminton sama pageantnya itu Iya. di Paskinya Iya. gitu. Oke, terus kalau bisa sampai ke Paskibraka Provinsi ini pernah menyangka nggak sih gitu bisa keterima gitu? Kalau dari Kak Almira sama Kak Sandi nih? Tidak Saya sama sih nggak menyangka ya. tidak sama sekali. Tapi udah ada kayak harapan untuk ikut gitu ada memang? Iya, kalau harapan itu pasti ada, karena kalau siapa sih yang ketika lihat TV saat 17 Agustus kok Paski-Paski itu ternyata keren gitu. Iya. Dari awal ketika saya SMP melihat mereka itu sangat keren sekali. Makanya saya kayak punya impian nih, saya ingin jadi Paskibraka. Tapi pada saat itu impian saya hanya di Paskibraka Kabupaten, dan saya tidak menyangka ternyata saya diberi kesempatan untuk menjadi Paskibraka Provinsi. Ya, kalau dari Kak Sandi gimana? Kalau dari saya itu tidak menyangkanya karena dari orang tua sudah tidak mengizinkan Kak Gadis. Oh, gitu. Dari orang tua itu sudah tidak, ya intinya tidak merestui saya, tidak merestui. Ya saya tetap mencoba lah. Ya saya nggak berekspektasi tinggi lah untuk bisa masuk ke di Paskibraka Kabupaten. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin dari doa orang tua, dari doa teman-teman semuanya bisa sampai ke Paskibraka Provinsi Jawa Timur. Meskipun agak ngeyel sama orang tua Iya. dikit ya ini. Iya sekali. Oke, terus kalau tentunya untuk menjadi seorang Paskibraka ini kan juga ada proses seleksinya ya Kak. Nah, terus kalau boleh diceritakan nih dari proses awal hingga akhir sebagai seorang Paskibraka, termasuk seleksinya itu kayak gimana? Kalau dari proses seleksi itu kita
tidak ada seleksi di sekolah. Jadi kita langsung seleksi itu di kabupaten. Nah, dari kabupaten itu nanti akan di sistem rankingan. Setelah di sistem rankingan itu akan dipilih sesuai dengan ketentuan yang memang bisa untuk diajukan ke provinsi. Pada saat itu memang yang dipilih adalah 3 pasang dari masing-masing kabupaten kota. Setelah itu baru kita seleksi di provinsi, dan di provinsi nanti hanya akan dipilih 1 pasang. Wah, 1 pasang untuk setiap satu kabupaten dan satu Iya, kota. setiap kabupaten dan kota. Oke. Terus kalau di kabupatennya nanti tuh seleksinya ada apa aja gitu? Kalau di kabupaten itu seleksi yang pertama adalah tinggi badan, berat badan. Itu yang harus diutamakan idealnya, itu pasti. Dan yang kedua itu parade, baris berbarisnya itu. Oh, baris berbaris. Ya, setelah itu kita akan tes kecerdasan, TIU, PIP dan PIP dan TIU. TIU, dan habis itu kita kesemaptaan. Setelah itu habis itu terakhir wawancara. Oh, wawancara. Nah, itulah semua kegiatan seleksi di PAS Oh gitu. berapa. Setelah itu kita mendapatkan nilai, kita di ranking dari sekian banyak yang ikut. Ya, jadi dari awal seleksi itu memang dari Paskibraka Kabupaten Blitar itu sekitar 300-an peserta. Nah, dari 300 itu akan diseleksi pertama itu administrasinya dulu. Oh, Jadi memang administrasi, ya. kita mengisi hal-hal yang seperti kita persetujuan dari sekolah, persetujuan orang tua, dan lain-lain. Setelah itu nanti dari administrasi juga sudah dikurangi. Dari yang 300 itu menjadi sekitar 200-an. Nah, dari situ baru kita diseleksi langsung. Mulai dari yang tadi dikatakan Sandi, parade, PBB, terus kita juga diseleksi tentang tes wawasan kebangsaan kita, wawancara, dan juga ketika samapta. Dan yang paling penting itu memang ada di samapta, PBB, dan juga wawancara. Oh, jadi sekarang ada wawancaranya juga Iya. ya. Terus kalau lanjut ke provinsi, apakah sama atau ada beberapa hal yang berbeda gitu, Kak? Sama sih. Ya, kalau dari tadi kan ada sistem rankingan nih. Nah, dari sistem rankingan itu biasanya akan diambil ranking yang paling tinggi, paling atas. Dan kebetulan pada saat itu saya juga menepati posisi yang pertama. Ya. Tapi walaupun saya di posisi pertama itu belum tentu saya bisa mengajukan diri ke Paskibraka Provinsi. Padahal udah nomor 1 ya. Iya, karena di situ kita juga dilihat lagi tinggi badannya apakah memenuhi dengan ketentuan di provinsi. Nah, setelah itu barulah sampai ranking kesekian, ke belasan itu baru ketemu bahwa yang putri 3 besar bisa maju ke provinsi. Oh, iya. Nah, dari situ yang putra pun juga sama, akan dipilih 3 besar itu ketemu sampai ranking 5. Nah, dari situ kita berangkat ke provinsi, berangkat ke provinsi itu pun sebenarnya tesnya hampir sama lah sama yang di kabupaten. Cuma perbedaannya memang ada psikotesnya dan ada juga psikotes. kita ada tes bakat. Dan tes di sana itu memang lebih ketat. Jadi segala sesuatu yang spesifik itu pasti dilihat di sana. Oh, jadi lebih spesifik, lebih ketat juga daripada yang di Iya, kabupaten, iya. dengan tambahan ada tes bakatnya ya. Iya. Kalau Kak Almira nampilin apa nih bakatnya? Kalau pada saat itu saya nampilin biola dan kebetulan saat itu juga cuma saya yang nampilin biola. Jadi iya. itu yang membuat para juri itu jadi terkesima karena iya. biasanya bakat-bakat yang dilihat itu malah bakat-bakat yang memang biasanya tidak ditampilkan. Yang lebih unik gitu nggak sih? Karena Iya. nggak ada juga kan yang lain. Iya. Lain. Kalau Kak Sandi gimana? Kalau saya itu sebenarnya tidak seleksi bakat ya. Saya itu susulan sebenarnya. Begini jadi ceritanya dari Kabupaten Blitar itu sebenarnya yang 3 pasang itu laki-laki itu dipulangkan. Oh, dipulangkan. Iya, dipulangkan, nggak tahu karena apa. Habis itu yang ranking 5 ke bawah Oh, iya. itu ada seleksi lagi, dipilih 10 orang. 10 orang untuk berangkat ke provinsi Provinsi, untuk ya seleksi sama seperti Kak Almira, bedanya nggak ada tes bakatnya. Di situ ya melalui semua itu selang berapa minggu dapat kabar kalau ternyata saya. Iya. Kurang lebih seleksi di sana itu mungkin 4 hari lah. Iya. Oh, 4 Jadi hari. dalam 1 hari itu memang tidak langsung semua tes itu dilakukan, enggak. Biasanya dalam 1 hari itu 2 tes, 2 Dua tes kayak gitu. Terus kalau Kak Sandi itu kan susulan ya berangkatnya. Iya. Terus itu apakah itu musuhnya, maksudnya kayak lawan saingnya itu cuman bersepuluh tadi atau masih bergabung dengan yang sama Kak Almira tadi? Enggak, kalau musuh itu
yang susulan itu. Oh, cuman dari itu Kabupaten tadi. Blitar. Dari 10 Kabupaten Blitar itu diseleksi lagi. Jadi cuman 10 itu. Oh gitu. Iya. Kak Sandi awalnya ranking berapa memangnya? Ranking 8. Oh tapi alhamdulillah malah terpilih ya. Tuhan Oke, lah. Ya, alhamdulillah ya Kak Sandi. Alhamdulillah. Meskipun melawan sedikit restu orang tua, akhirnya keterima juga ya. Oke, terus kalau habis itu berangkatnya kira-kira tanggal berapa itu? Kalau berangkatnya untuk ke provinsi ya, jadi sebelum keberangkatan kita itu juga ada pertemuan, istilahnya pertemuan pertama setelah kita mendapatkan pengumuman bahwa kami telah diterima sebagai calon Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Nah itu pertemuan kira-kira sekitar bulan Juni, Juni. sekitar bulan Juni, lalu kami punya waktu lah sekitar 1 bulanan. Nah ini buat persiapan kita, mungkin nanti ada barang-barang yang perlu dibawa ataupun fisik yang masih kurang itu masih bisa diasah sampai kita ketemu lagi pada saat karantina di bulan Agustus, yaitu tanggal 6 Agustus. Oh tanggal 6 Agustus. Oh iya. Terus kalau dari Kak Almira dan Kak Sandi selama 1 bulan restingnya sebelum kalian berangkat itu ada yang harus dirubah dari fisik atau apa gitu yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat? Kalau dari saya itu disuruh untuk turun 5 kilo Pak. Turun 5 kilo? 5 kilo. Ya saya ya berambisi besar lah. Karena kan sudah ke provinsi, ya kali kalau ini kesempatannya nggak dilaksanakan dengan baik. Memang awalnya berapa kok harus sampai turun gitu? Awalnya itu 87. Oh, awalnya 87. Jadi kayak diturunin itu cuman biar ideal ya, bukan Ideal, standarnya gitu. pasti ideal. Terus habis itu Kak Sandi sama Kak Almira itu berangkat bareng tanggal 5 atau 6 Agustusnya itu tadi. 6 Agustus. Terus dimulai latihannya di sana itu gimana sama kesehariannya itu? Nah kalau di sana itu 6 Agustus kita sudah mulai kegiatan ya. Jadi begitu sampai sana itu memang benar-benar kita di sana sudah dikarantina. Istilahnya hari pertama itu kita ada pembukaan desa bahagia lah. Jadi di situ kita sudah diarahkan ini kayak tata peraturan di desa bahagia. Kita juga kenalan dengan teman-teman satu sama lain karena pada karantina kita akan saling bertemu sangat 24 jam lah. Iya, Kita kan bersama 24 jam mereka. ketemu, nggak mungkin dong kita nggak kenalan. Nah itu kita saling komunikasi, mendekatkan diri dan juga membangun chemistry. Nah setelah itu nanti kita juga ada kegiatan. Yang paling pertama kita kegiatan itu kita mengikuti Lemhanas dan juga RI karena kegiatan tersebut sebenarnya tidak semua provinsi itu mendapatkan materi dari Lemhanas dan juga BPI-PRI. Nah itu karena Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai pilot project. Nah, itu pun artinya bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki materi yang sama dengan Paskibraka Nasional. Jadi kebetulan juga kalau Paskibraka Nasional ini ada 76 orang dan di Paskibraka Jawa Timur itu juga ada 76 orang. Oh, pas ya. Iya, makanya itu kenapa daripada provinsi yang lain Paskibraka Jawa Timur ini juga dipilih sebagai pilot project buat nasional itu. Oh gitu. Terus dari Lemhanas itu tadi itu memberikan sebuah materi yang mengenai apa gitu Kak selama 4 hari itu ngapain sih? Ya kita belajar 4 konsensus dasar Ya, jadi kita belajar tentang 4 konsensus dasar itu tentang Pancasila, tentang UUD, terus kita NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ kita pelatihannya tuh kayak workshop. Jadi workshopnya itu memang kita mengulik lah tentang 4 konsensus dasar itu dan juga kita have fun di sana. Bagaimana kita tidak hanya mengerti tentang 4 konsensus dasar, tetapi kita juga bisa mengaplikasikannya ke dalam kegiatan sehari-hari. Apalagi Paskibraka ini setelah menjadi Purna Paskibraka akan menjadi Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Oh, seperti itu. Maka dari itu, Paskibraka tidak hanya bertugas untuk pengibaran dan juga penurunan bendera, tapi kita juga harus mengerti tentang wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi duta juga ya nanti setelah purnanya. Terus selama 4 hari itu enggak latihan efektif yang apa kayak baris berbarisnya gitu masih belum apa udah tapi enggak seefektif hari yang selanjutnya gitu Kak? Masih belum sih Kak. Dari hari 4 itu cuman materi-materi seperti dasar-dasarnya baris berbaris seperti itu. Jadi nggak efektif seperti hari keempat. Hari keempat itu habis itu selesai hari keempat nggak seperti itu, beda. Jadi selama 4 hari itu kita lebih ke latihan fisik Iya, ya. lebih ke latihan fisik, lebih ke
latihan ya kemarin materi dasar lah. Habis itu kita praktekin, selesai kita materi lagi seperti itu. Oh gitu. Ya. Terus kalau dari Lemhanas itu tadi kayak di hari keempatnya apakah sudah itu habis itu udah nggak ikut kalian latihan lagi ya? Nah, jadi kalau Lemhanas itu kan memang dalam 4 hari. Setelah selesai itu kami terakhirnya itu adalah outbound dan itu sesuatu yang paling mengasyikkan kalau kita lihat di selama karantina di Paskibraka Selama Provinsi karantina Jawa wahnya udah di Timur. 4 hari awal ya Udah malahan. wahnya di hari awal sebenarnya. Ya benar. Jadi setelah kita mengikuti pelatihan 4 hari itu, kami mendapatkan pin ini. Pin. Jadi, Oh, dapat pin. Ya, pin Lemhanas ini. Makanya kenapa kok bisa berbeda kayak dari kabupaten ataupun dari Iya. provinsi lain, kok banyak yang tidak memakai pin. Bahkan yang memakai pin hanya Provinsi Jawa Timur dan Paskibraka Nasional. Itu pun karena mengikuti pelatihan dari Lemhanas dan BPIP RI. Oh iya sih, kalau dilihat dari teman-teman yang ikut dari Paskibra Kabupaten juga nggak dapat pinnya ya, jadi cuma Jawa Timur aja ya. Oh gitu. Terus kalau latihannya sampai dengan menuju hari H itu gimana? Juga kayak menakutkan gitu kah? Apa ada yang bikin berkesan gitu selama latihan? Lebih ke itu sih Kak, lebih ke mengejar. Oh, Karena mengejar. kita cuman berapa hari di sana dan itu 4 harinya sudah diambil untuk Lemhanas ini. Jadinya kita harus mengejar materi untuk cepat-cepat biar kita dari perbedaan kabupaten kita harus menyamakan semua itu kan butuh waktu yang Lama sebenarnya ya. butuh waktu yang lama tapi ternyata teman-teman kompak semua, teman-teman bisa semua dan alhamdulillah lancar sampai Ya. hari H. Kalau latihannya sih kalau biasanya orang bilang kalau Paskibraka itu keras. Itu sesuatu yang menurut saya persepsinya itu salah. Karena sebenarnya kita di sana latihannya itu super seru. Latihannya super seru, pelatihnya sangat asik dan beliau bisa mengarahkan kami. Jadi kami latihannya itu sangat-sangat efektif walau dalam waktu yang singkat dengan keefektifan waktu latihan itu kurang lebih hanya 5 hari. Hanya 5 hari ya latihannya. Dari 11 hari kami karantina, hanya 5 hari itu yang bisa efektif digunakan untuk latihan. Itu pun yang digunakan di Gerahadi hanya 2 hari setengah. Jadi 2 hari setengahnya itu kami latihan di BPSDM, di mana kami di karantina. Nah, di latihan itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi tidak keras, tapi kita memang dilatih untuk disiplin dan tanggung jawab. Jadi tepat waktu dan juga bagaimana kita latihan serius, kita ketika serius-serius, ketika santai-santai, memang semua ada waktunya. Iya. Ya. Jadi juga butuh waktu ya. Padahal kalian tuh juga harusnya agak lebih lama nggak sih latihannya sebenarnya? Bahkan kalau sama kabupaten malah jauh lebih banyak latihannya kabupaten daripada provinsi. Ya dari awal berangkat juga agak lebih lambat gitu nggak sih? Iya. Udah Agustus baru berangkat Iya, nggak banyak sih? yang nanyain Kak saya itu di chat, kok nggak berangkat-berangkat, kenapa ya tanggal 5, kok deket banget ya saya nggak tahu ternyata di sananya ya ngejar materi banget, iya tapi sih. salut sama pelatih-pelatih sih. Ya dari teman-teman juga pasti keren-keren nggak Iya, sih keren bisa banget. solid dalam Iya, waktu yang deket. Padahal udah mepet banget di hari H. Dan utamanya karena memang rasa chemistry dan keluarga yang sudah terbangun di Desa Bahagia itu sendiri. Oh namanya Desa Bahagia ya Iya, Kak? Desa Kita Bahagia. itu dituntut bahagia di Oh sana. itu bahagia. Namanya Desa Bahagia, berarti warganya juga harus bahagia. Oh ya, bahagia sejahtera banget gak sih kayaknya ini. Terus di 2,5 hari itu kenapa sih kok cuma 2,5 hari? Padahal kan kalian ini kan nanti jadi tontonannya banget nih saat tampil. Padahal kan ya secara di rangkaiannya selama upacara itu kan ya cuma sebentar ya. Waktu pengibaran yang sang merah putih aja. Tapi itu kan semua mata itu kan pasti bakalan kayak tertujunya ke anak paski. Terus kayak upacara bagus atau enggak kan nanti tergantung dari paskinya gitu. Kok bisa sih cuma 2,5 hari loh? Ya karena di Gerahadi itu ada kegiatan lain ya, seperti ada sholawatan dan hari pramuka itu yang dan menjadikan kita harus saling Ya gantian ya gitu. saling melengkapi lah di dalam itu. Jadinya ya selain kita latihan di Gerahadi, kita juga latihan di BPSDM. Tempatnya juga sama sih. Bedanya ya cuman kurang gimana Penyesuaian gitu. di tempat Penyesuaiannya aslinya. Iya, iya. Memang kalau dari segi patokannya itu 11-12 sama. Tapi kalau dari sana feel-nya aja udah beda. Oh sampai sana feel-nya beda Karena ya? kita mengejar materi, kan kita itu memang latihan dari pagi sampai malam. Kalau saat hari-hari latihan yang efektif 5 hari itu. Dan di sana kita memang dituntut untuk
selama latihan itu serius karena kalau dari dilihat tahun lalu waktunya itu tidak sesingkat dari Paskibraka tahun 2023 ini. Oh gitu. Terus kayak selama 5 hari itu kan kalian kan ngejar materi terus ya. Nah 5 hari pernah nggak sih yang paling malam gitu baru tidur atau bahkan sampai nggak tidur gitu, pernah nggak? Kalau nggak tidur itu nggak pernah sih ya. Nggak Kalau nggak pernah. tidur karena Harus tidur. menambah stamina lah untuk hari esoknya karena kan pasti ada hari esok dan pasti ada hari untuk latihan lagi. Jadi mungkin paling malam itu sekitar jam 12 karena apa? Kita juga ada apel malam. Selain itu kita juga harus menyiapkan perlengkapan untuk besok dan cuci baju itu kami juga melakukannya secara mandiri. Oh cuci mandiri, Iya dong. wah keren banget ya rasanya. Udah karantina beneran ya ini rasanya. Terus kalau dari singkatnya latihan itu tadi, yang paling menegangkannya itu di mana? Paling menegangkan? Menegangkan itu pas gladi kotor gladi resik Iya. sih, lebih ke arah itu sih. Karena ya kita harus memuaskan para pelatih dan kita itu dilihat para banyak orang karena kenapa yang lain itu juga gladi kotor dan gladi resik. Jadi di situ kita harus nunjukin yang benar-benar kita dilatih. Jadi juga udah dihadiri sama pejabat-pejabatnya gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau di gladi resiknya itu juga sama. Dihadiri seperti itu, Iya. dilihat banyak orang Lebih gitu. banyak gladi resik. Oh lebih itu. banyak. Karena banyak masyarakat yang memang datang walaupun itu hanya gladi kotor dan gladi bersih. Tepatnya itu H-2 ya. H-2. Sebelum H-2. ya sebelum pengibaran itu H-2. Berarti tanggal 15 Agustus. Kalau di tanggal 16 Agustusnya nih, padahal kan udah H-1, Iya. lebih ndredeg apa lebih gimana waktu menuju H-1 itu? Kita nambah yakin ya di situ ya. Ya. Jujur malah lebih santai Santai. bawaannya. Lebih Ya, santai. keren gitu. Karena dari pelatih evaluasinya ya cuman sedikit dari gladi kotor dan gladi resik. Nah, kita di Hamin satunya itu kita santai karena apa? Kita pagi ya seperti biasa olahraga, habis itu kita yel-yel, kita latihan cara melipat bendera dan lain-lain. Habis itu kita istirahat, sorenya pengukuhan. Oh, sorenya Seperti itu. pengukuhan. Terus Iya. di saat pengukuhan itu juga dihadiri sama Ibu Gubernur ya juga kan? Iya, sama orang tua juga. Oh, sama orang Iya, tua. orang tua. Tapi belum boleh deket gitu ya? Belum. Ya, setelah sekian lama kita nggak bertemu orang tua gitu kan, itu pertama kali kita bisa ketemu dengan orang tua, tapi kita tidak bisa komunikasi. Jadi Cuma lihat memang- dari jauh gitu. Iya, memang sayang banget. Jadi orang tua sudah jauh-jauh dari kota kabupatennya masing-masing gitu datang ke Jawa Timur, provinsi Jawa Timur, ke Surabaya. Nah, tapi kita nggak bisa ngobrol pada saat itu karena ekspektasi dari teman-teman Paskibraka Jawa Timur pada saat itu juga kami bisa diberi kesempatan untuk ngobrol dengan orang tua. Tapi ternyata memang tidak bisa. Agak sakit. Ya, agak- Tapi sempet homesick gak sih? Yang kayak kangen rumah sampai agak gak enak badan gitu? Itu sih pasti sih kalau masalah kangen rumah itu pasti, tapi ya gimana namanya juga tugas negara. Kalau kata pelatih tugas negara. Tugas yang mulia. negara. Karena kan memang kalau kita ingin mencapai sesuatu itu kan harus di luar zona Iya. nyaman kita. Dari seleksi itu juga udah penuh perjuangan, udah keterima juga masih berjuang Masih lagi. berjuang lagi. Terus kalau hari H gimana Kak? Seneng kah atau lebih yakin atau malah dredeg nih? Karena kan dilihat banyak orang, harusnya kan lebih banyak nggak sih dari gladi kotor atau gladi resiknya tadi itu? Seneng sih, Kalau seneng sebelum yakin. pengibaran itu kita nggak deg-degan sama Enggak, sekali. seneng Oh, malah enggak kita deg-degan? semua udah Kayak bisa kayak sampai kita di sini. cuma dikasih keyakinan Iya, gitu. tambah Jadi yakin. yang kita pikirkan pada saat itu hanya fokus, kita sukses, udah selesai, gitu aja. Jadi kita nggak perlu mikir kita dilihat oleh gubernur, kita dilihat oleh pejabat, jenderal, ataupun kita dilihat oleh masyarakat seluruh Jawa Timur. Itu kita tidak memikirkan itu secara keseluruhan. Jadi bagaimana kita bisa mengibarkan dan menurunkan bendera dengan sukses. Hanya itu tujuan kami pada saat itu. Oh, jadi kayak selama secara nggak langsung itu selama kalian latihan juga dididik untuk fokus. Jadi udah mengesampingkan hal-hal yang lain ya. Iya. Padahal kan juga semua pasang mata itu selalu mengarahnya itu kan ke kalian ya. Di pikiran itu cuma ada sukses, aman. Cuman itu aja yang ada. Alhamdulillahnya aman ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus habis apa namanya tugas sudah selesai itu malamnya apakah ada kegiatan lagi atau gimana nih? Enggak ada sih, langsung paginya besok
packing, kita persiapan Iya, kita kan rekreasi. ada itu Iya. malam apresiasi Iya, oh juga. iya, malam apresiasi. Oh iya, masih Ibu ada Gubernur, acara iya. malamnya Ibu padahal Gubernur. ya. Habis penurunan itu ada acara malam apresiasi. Nah, kita ya disambutlah sama Bu Gubernur karena kita sudah melakukan kegiatan Tugas tugas negara. negara itu. Nah, kita diberikan piagam, diberikan ya Yang foto satu-satu itu ya? ya Oh iya. Jadi memang pada saat malam itu tidak hanya kita yang dijamu, tapi orang tua juga ikut dijamu. Oh, itu udah boleh ketemu sama orang tua Sudah berarti boleh. ya? Iya, jadi sejak kita selesai pengibaran itu kita sudah bisa ketemu dengan orang tua, tapi memang sangat-sangat singkat karena kita dituntut harus segera kembali lagi ke asrama untuk istirahat. Setelah itu kita melaksanakan penurunan, baru setelahnya kita dijamu oleh Ibu Gubernur. Dan saat di perjamuan itu kami diperbolehkan untuk menemui orang tua. Oh, Jadi memang kalau dilihat dari pertemuan orang tua itu sangat-sangat singkat. Anyway Kak, kita ngomongin penurunannya dulu nggak sih? Kalau bedanya sama penugas yang untuk mengibarkan bendera sama penurunan ini, apakah berbeda gitu? berbeda. Oh, Memang berbeda. dibuat kayak ada yang untuk pasukan 8 untuk pengibaran, ada pasukan 8 untuk penurunan. Nah, dikala itu kan pasukan 45 kurang 2. Jadi Oh, iya. kalau pasukan pengibar pagi itu main, jadi pasukan yang sore itu melengkapi 2. Gitu. Iya. Istilahnya jadi cadangan Iya, lah. saling Dan melengkapi. memang kalau untuk pasukan 17, 8 dan 45 itu jumlahnya memang 17, 8 dan juga 45. Jadi orangnya itu sesuai dengan nama pasukannya. Oh, Jadi gitu. memang kalau yang saat kita pengibaran yang jadi cadangan itu yang penurunan, saat kami penurunan yang jadi cadangan itu yang pengibaran. Oh, jadi yang 17 sama 45 ini pasukannya tetap ya Kak? Iya, pasukannya itu sama. Jadi kalau 1745 tugas 2 kali, yaitu pengibaran dan penurunan. Sedangkan pasukan 8 itu tugasnya 1 kali. Antara pengibaran dan penurunan. Terus nih, waktu Kak Almira sama Kak Sandi malam apresiasinya tadi itu kan kalau nggak salah, aku nih stalking IG-nya Kak Almira sama Kak Sandi. Kalau di IG-nya Kak Almira itu kan ada yang namanya Ibu Lurah. Nah, tadi kan juga disebutkan kalau kalian ini tinggalnya kan di Desa Bahagia Iya. juga kan. Nah, ini jadi ibu camatnya atau gimana nih Bu Lurahnya? Waduh, kalau Ibu jadi Lurah. Bu Lurah ini memang ceritanya panjang banget ya. Jadi kalau dari Bu Lurah itu, saya pertama kali itu kayak sudah diberi kesempatan oleh kakak abang pamongnya. Bahkan sebelum saya berangkat ke provinsi. Belum itu- berangkat udah belum kelihatan ya? berangkat, itu sepertinya sudah dilihat sejak seleksi. Jadi saya nggak tahu kriterianya seperti apa, tapi memang dari kakak abang pamong itu sudah memiliki penilaian tersendiri dari sikap adik-adik, bahkan di luar dari tes itu sendiri. Nah, dari situ biasanya kakak abangnya itu menitipkan pesan untuk angkatan saya itu lewat saya pada saat kami masih menjadi calon. Oh iya. Dari sana kami kan langsung berangkat ke karantina. Saat di karantina itu baru kami ada pemilihan Bu Lurah dan Pak Lurah. Dan saat pemilihan itu saya masih kekeh tidak mau jadi Bu Lurah. Oh, masih belum ingin. Iya, karena jadi Bu Lurah itu tanggung jawabnya sangat besar. Kalau kita sudah merasa riwuh lah dengan diri sendiri, apalagi mau memikirkan orang lain, apalagi itu satu desa yang iya. dimana itu isinya 76 orang dengan karakter yang berbeda-beda, daerah berbeda-beda, dan pasti semuanya punya masalahnya masing-masing. Nah, dari situ kakak abang itu memilih saya kayak ayo ikut pemilihan, padahal pada saat itu saya sangat menolak. Kayak disuruh gitu? Iya, jadinya memang harus ada perwakilan kelompok, dan pada saat itu kakak abangnya itu tetap menyuruh saya, padahal kalau dibilang sih memang nggak mau gitu ya. Dan di situ akhirnya ada 16 calon dari 8 kelompok putra dan putri. Totalnya ada 16. Di situ berarti kan yang memilih itu ada sekitar 60 orang. 76 dikurangi 16. Iya. Nah, dari 60 orang itu yang memilih saya itu bahkan lebih dari setengah. Jadi 30 sekian itu sudah memilih saya. Nah, itu saya juga bingung di situ. Waduh, kok bisa sebanyak ini gitu. Kalau misal perbedaannya 11-12 gitu kan masih ada pemilihan ulang Iya. gitu kan. Nah, ternyata itu dari segi suara itu memang sudah Menang juga ya. juga. Terus pada akhirnya ya gimana lagi harus jadi Bu Lurah. Nah, jadi Bu Lurah ini memang saya rasakan tugasnya sangat berat. Iya. Karena awalnya saya memang sudah
tahulah informasi tentang Bu Lurah ini melalui kakak senior Kak Desiva. Oh, Kak Desiva. Iya, jadi saya sempat sharing-sharing sama Kak Desiva dan memang tugasnya itu sangat berat. Nah, di situ yang saya rasakan di sana, segala sesuatu yang menyangkut Desa Bahagia dan juga warganya itu ada di tanggung jawab Bu Lurah dan Pak Lurah. Iya, kayak koordinator gitu ya, Kak? Iya, jadi kalau istilahnya sih kayak ketua angkatan. Iya. Nah, dari itu kami harus mengkoordinir, misal harus bangun jam berapa, movingnya harus tepat kapan, kayak juga jadi danton. Jadi kemana-mana itu dantonnya pasti Pak Lurah dan Bu Lurah. Dari segi apapun, kalau ada warganya yang melakukan kesalahan, pasti konsekuensi ada di tangan Pak Lurah dan Bu Lurah. Jadi apapun keadaannya, yang namanya tanggung jawab itu juga memang harus dibawa. Jadi kayak nanti misal nih ada temen yang melakukan kesalahan, nanti pasti 2 orang ini yang dipanggil ya. Pasti yang kena 2 orang ini. Apalagi kalau masalah makan. Oh, makan. Ya, ini contoh kecil aja tugas dari Pak Lurah dan Bu Lurah itu ketika makan, kalau ada temannya yang nggak habis, berarti yang ngabisin Pak Lurah dan Bu Lurah. Itu sudah pasti. Ya, kayak membantu warganya. Membantu warganya, hanya pure karena tanggung jawab, bukan karena kita masih ingin makan lagi atau Enggak. lapar, itu sudah bukan lagi. Karena makannya tuh juga terjamin gak sih ya Iya, di sana jadi itu? kalau di sana itu saya bilang fasilitasnya itu sangat-sangat baik karena memang kalau di sana penginapan itu kami diberikan memang sangat oke. Dan juga makanan 3 kali sehari pun juga masih ada telur sama susu, masih ada snack siang dan juga malam. Jadi dari segi fasilitas makanan itu sangat cukup, fasilitas kesehatan juga sangat cukup. Gitu. Terus kalau Kak Sandi waktu pemilihan tuh milih Kak Almira nggak nih? Iya dong. Support banget pasangannya ya. Banget lah. Oke. Terus habis itu habis kalian malam apresiasi dengan dijamu sedemikian rupa, itu masih belum boleh pulang nggak sih? Kan pulangnya masih lama ya dari masih itu. belum boleh pulang. Kita langsung paginya langsung Ya, rekreasi. langsung ikut study tour lah. Study Oh, tour. study Iya. tour. Covid, terus ikut paskibraka provinsi, tiba-tiba study tour ya? Iya, kita study tour gitu. Jadi kayak bener-bener tangisnya yang di awal itu langsung tergantikan dengan tawa di akhir gitu. Jadi udah nggak ada, biasanya kan kayak study tour kita harus nunggu berapa bulan lagi itu. Ternyata enggak, setelah karantina langsung kita berangkat pada saat itu ke Semarang dan juga Bandung. Ke Akpol dan PDN ya. Ya, itu yang di Semarangnya. Iya, yang di Semarang kita Ke Akpol. tanggal 18 ya, Ya, ke ke tanggal Akpol. 18 itu kita ke Akpol, terus tanggal 19-nya kita ke IPDN. Oh, berarti 2 hari untuk di Semarangnya itu ya. Terus kalau ke Bandungnya itu yang kapannya? Pada saat tanggal 19. Oh, Ya, 19. kan kita ke IPDN. IPDN itu kan di Bandung ya, IPDN. Oh, IPDN-nya Bandung. IPDN itu di Bandung. Sama kita juga ke KTT ASEAN. Iya. Oh, KTT ASEAN. Terus kayak di Kawah Putihnya itu kapannya Di itu? Kawah Putih juga Itu itu hari terakhir. hari terakhir ya, benar. penutupan. Tanggal 20. Penutupan kita di Ya, Closingan tanggal di sana. 20. Kita ke Kawah Putih, memang di sana pure kita foto-foto, main, have fun, semuanya di sana, dan itu jadi hari terakhir. Setelah itu kita langsung kembali lagi ke Surabaya. sempat yel-yel juga di sana. Oh, Jadi sebenarnya. kayak tempat apapun itu kita tetap yel-yel, itu nomor 1 sih. Terkenang ya Biar yel-yelnya. kita itu dia juga dilihat orang banyak. Tapi seru. Dan makna dari yel-yel itu, dari lirik-liriknya itu juga memang dalam sekali. Ini boleh di-spill dikit gak sih yel-yelnya memangnya? Boleh nggak? Aduh, kalau yel-yel yang paling berkesan itu Dari segala penjuru. dari segala penjuru kami datang untuk bersatu. Siang malam tak dirasa, suka duka di karantina. Kan memang relate banget gitu ya, karena memang kenyataannya di sana gitu kita suka duka itu bareng, dan ternyata setelah kita pulang dari karantina pun kayak feel-nya kita nggak berhenti move on gitu. Oh, iya. Sama teman-teman di sana itu tiap hari kita juga ada meeting, video call dan lain-lain, karena memang chemistry-nya yang terbentuk dalam waktu yang singkat
kurang lebih 15 hari kami mengikuti karantina dan study tour itu memang sangat kuat. Ya teman-temannya juga pasti teman kamar, jadi teman curhat, sambat gitu kan juga sama temannya sekamar ya. Iya. Kalau untuk tadi kan aku sempat nyinggung Bu Lurahnya. Nah kalau Pak Lurahnya itu dari mana sih? Kalau dari Pak Lurahnya itu dari Ponorogo. Masih sering calling-calling nggak Kak Almira? Kalau dari Pak Lurah ini informasi dari kakak abang itu pasti selalu ada. Jadi memang kalau ada informasi itu dari Pak Lurah dan Bu Lurah, mau nggak mau komunikasi harus tetap Oh jalan. iya, kan pasti juga bangun chemistry gak sih sesama pemimpin desa. Terus habis itu kan udah selesai tugas, sudah sempat mewek nggak nih? Ya pastilah kalau itu karena kita mewek-mewek bangga. Tangisnya itu tangis bangga, bukan lagi tangis sedih. Karena saya kalau sebelum berangkat itu memang udah nangis dulu. Oh, udah nangis. Nangisnya kenapa? Sebelum seleksi itu nangis, sebelum berangkat ke Surabaya itu nangis. Penutupannya Ya, nangis ini. Rasanya itu sedih, saya harus ninggalin teman-teman yang pada saat itu saya sebelum seleksi sebenarnya saya sudah latihan untuk tim lomba di Paskibra Semanta Oh, dan iya. itu tinggal 2 minggu sebelum hari H. Dan saya harus melepas latihan saya yang kurang lebih 1 bulan. Oh, Dan merelakan ya? tiba-tiba ya saya harus merelakan lomba itu dan harus berangkat ke Surabaya. Itu saya nangis banget di situ, kayak saya sangat bersalah kepada teman-teman saya dan juga kayak merasa bahwa 1 bulan ini menurut saya itu sesuatu hal yang berharga kalau tidak saya lanjutkan kalau sampai akhir gitu. Tapi mau nggak mau, tapi kan memang harus dilepaskan. Ada tugas negara kalau kata Kak Negara Sandi. yang mulia. Kalau itu bukan kata Kak Sandi, kata pelatih Oh, juga. kata pelatih langsungan ya. Iya, dari pelatih. Kalau Kak Sandi mewek dikit gak? Ya pasti mewek lah. Ya namanya juga berjuang. Ya. Saya kan juga ya dari awal aja sudah Gak direstuin udah orang tua. direstuin. Ya suruh nurunin 5 kilo kan pasti banyak perjuangannya di situ. Jadi ya sedih bangga banget sama bisa membuat orang tua tersenyum. Wah, berarti waktu orang tua hadir langsung dipeluk seneng gitu ya. Tapi habis itu berarti pulang gitu ya, habis malam apresiasi orang tua pulang gitu ya? Iya. Ya langsung pulang, jadi kita ketemu ya nggak ada 1 jam lah. Kalau dilihat dari 2 hari kita ketemu ya itu nggak ada 1 jam. Padahal 2 hari, 48 jam cuman 1 jam ya. Oh, di malam apresiasinya Di itu malam aja. apresiasi itu aja. Terus kan pulangnya berarti di tanggal berapa? Pulangnya itu di tanggal 21 ya. Tanggal 21 itu pun sebenarnya paginya, pagi buta itu jam 2 kita baru pulang yang dari Bandung. Oh iya. Jam 2 itu kita yang ada yang namanya bedol desa. Di bedol desa itu suasananya haru banget. Nah, di bedol desa itu istilahnya kita menutup desa bahagia Oh, yang sebelumnya ditutup. sudah kita bangun bersama. Nah, itu kita kayak ditanyain siapa teman terbaik kamu. Oh, Jadi iya. kita benar-benar kayak memberikan isi hati kepada teman-teman yang sudah kami sayangi gitu. Jadi kayak Dibubarkan tentunya gitu ini ya? Sandi kemarin saat di bedol desa juga disuruh maju ya sama kakak pembimbing. Iya. Kenapa tuh majunya yo? Biasa karena saya pernah membuat kesalahan. Oh Ya, gitu. Jadi di sana memang ya kayak tempat kita Iya. untuk maaf dan terima Ya, kasih. di saat itu tempat untuk kita saling mengakui kesalahan kita semua, saling saling maaf, Oh, iya. maafkan. Dari kakak abang juga saling maaf, kita juga saling maaf kepada kakak Iya. abang. Jadi kita pulang dengan hati yang sudah lega, pure, semua nggak ada yang masih ganjel. ya ganjel di hati itu udah nggak ada. Meskipun lega tapi pulang dari Surabaya sampai ke rumah masih gamon. Sama sama kakak abang Grahadi juga. Suasananya Ya, apalagi gitu-gitu. pas ke Semarang dan Bandung itu Yang paling terkenangnya paling juga ya terkenang di juga. sana. Ya, sampai di video itu di grup PPI kita ya. Di grup PPI ada yang ngirim foto Grahadi lah. Oh. Indah banget ini tempatnya. Pernah kita mengukir dudukin, sejarah gitu. pernah kita tangisin di sana semua. iya. Ya, jadi nggak bisa move on lah sama Grahadi, Istana Negara Grahadi. Iya, pulang-pulang bawa rasa gamon, disambut orang tua, tapi juga disambut tugas. Waduh, disambut tugas selama beberapa minggu ya, termasuknya itu beberapa minggu. Padahal di Semanta juga full pelajarannya nih. Kalian gimana perasaannya pulang-pulang tuh? Aduh, kalau pulang-pulang itu udah saat minggu ulangan harian. Minggu ulangan. Kayak kita kemarin
nggak dapat materi tapi tiba-tiba ulangan Iya. gitu kayak Jawabnya dari mana nih? belajarnya itu langsung nanti dibalik dong. Oh, gitu iya. ya. Tapi ya alhamdulillah ulangannya juga masih bisa terimbangi walaupun kalau dari segi materi itu memang agak tertinggal ya. Tapi kalau dari segi tugas pasti dari pihak sekolah itu juga ada keringanan. Jadi juga harus kejar-kejar ya sekarang Iya. masihan, apalagi Kakak Sandi sama Kak Almira juga udah kelas 11 yang tentunya juga harus fokus ke masa depan nanti. Nah, anyway, ada motivasi nggak sih kata-kata terakhirnya sebagai seorang paskibra nanti ke adik-adik yang kelas 10 kan juga bisa nih meneruskan jejak kalian berdua gitu. Ada sedikit pesan mungkin? Ya, silakan. Silakan duluan. Kalau untuk pesan saya sih sebaiknya adik-adik boleh mempersiapkan kalau ingin menjadi paskibraka itu sejak dini, sejak sekarang. Kenapa? Karena dari segi fisik dan mental itu tidak bisa kita bentuk hanya dengan sesaat. Nggak mungkin dong kita seminggu, sebulan, 2 bulan jadi itu nggak mungkin. Jadi dari segi PBB, mental, fisik itu harus sangat-sangat diperhatikan. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke kesimpulannya dari Kak Almira ya, ke arah gimana ya, kalian itu harus optimis, jangan takut mencoba karena mencoba itu bukan hal yang salah. Kalian harus mencoba hal tersebut dan jangan lupa berdoa. Ya. Yang penting harus semangat. Tetap semangat. Ya. Sama restu orang tua. Tapi gak apa-apa sesekali sih, sesekali kalian melanggar hal tersebut, siapa tahu ya itu adalah jalan rezeki kalian. Karena memang sukses itu bisa ditemukan di tempat Dimana aja. apapun. Iya, lebih baik gagal mencoba daripada Iya. mencoba gagal ya. Iya, daripada Jadi belum kita tuh mencoba. harus mencoba apapun kesempatannya itu lebih baik diambil. Iya. Karena kalau tidak kita ambil, ya kesempatan itu berarti 0. Lebih baik apa ya, kita mencoba daripada nggak mencoba karena takut gagal. Mencoba dulu, gagal itu nggak apa-apa, lebih Iya. baik seperti itu. Yang penting udah cobain dulu gak sih? Cobain dulu. Cobain dulu gak sih? Siapa tahu jalannya. Siapa tahu hoki. Ya, siapa tahu hoki. Terima kasih untuk Kak Almira, Kak Sandi sudah menyempatkan waktunya untuk sebagai bintang tamu kita pada Mandala Podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Semanta ya. Apa yang teman-teman ucapkan tadi semoga jadi pelajaran yang luar biasa, pengalaman yang dibanggakan banget dari kalian berdua. Saya selaku host dari Mandala Podcast, mohon maaf apabila ada kurang kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di Mandala Podcast berikutnya. Di Semanta Jaya.